Jadi tema kita di sore hari ini adalah zona aman yang berbahaya. Ini apalagi sekarang ini kan bicara zona ini kan, ada zona merah, Medan katanya zona merah semua, Jakarta zona merah, Solo zona hitam. Jadi kita berbicara zona aman. Zona aman bagi orang yang percaya. Kelemahan kita, saya mulai dari diri saya sendiri ya, mengenai zona aman ini. Setelah saya bertobat sekitar tahun 92 sampai dengan tahun 2000, roh saya itu menyala-nyala. Kemanapun diajak menginjili, saya siap. Memang kalau diingat itu, pengalaman itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa memakai Tuhan. Zaman itu yang menjadi tim saya rata-rata keluarga saya. Adik saya, keluarga dari pihak yang lain, mama saya. Seharusnya kita ini orang percaya, makin hari kan makin bertumbuh. Amin. Seharusnya tua-tua geladi makin hari makin menjadi. Amin. Ini yang saya lihat ini ada seorang ibu. Dia bertobat sekitar 40 tahun yang lewat. Sampai sekarang tua-tua geladi makin tua makin menjadi. Kalau ada hamba Tuhan pendeta yang jumpa sama dia, ini keras sekali. Kamu udah apa? Udah baptisan roh? Udah baptis Islam? Gak peduli dia. Apapun yang terjadi, gak peduli. Sekarang umurnya 89 tahun. Sebelum COVID berangkat dari satu daerah di Riau sana. Dan baru sampai di Medan sekitar 2 minggu. Ini ibu ini sekarang 89 tahun umur ya. Ibu ini adalah ibu saya sendiri yang melahirkan saya. Ini tiap hari, tiada hari tanpa penginjilan. Jadi saya tanya, waktu di sana dia di daerah Riau, apa yang dilakukan? Saya lakukan, dia sekitar 3 bulan di Riau sana. Ini dibacanya dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa ya. Menyala-nyala. Tetapi waktu saya, setelah tahun 2001, ada sekitar 10 tahun, saya itu kan merasa di zona aman. Saya nggak pergi. Kenapa bisa terjadi? Tahun 2002 saya kan menikah. Zaman itu lumayanlah penghasilan. Masuk lagi dengan seorang perempuan yang tidak bisa sepaham, yang tidak bisa sehati, yang tidak bisa mendukung pelayanan. Apa yang terjadi? Saya biasa-biasa aja, diam. Memang kata pepatah diam itu emas. Kalau istri minta emas, diam aja mereka. Saya mau bergerak. Kalau saya ingat zaman itu selama 10 tahun, pengalaman saya dalam penginjilan luar biasa, sangat nggak masuk akal. Pernah suatu kejadian di daerah Riau sana, umur 6 hari bayi di ruang inkubator bisa melawan. Di dalam ini, ruang kaca ini, bayi 6 hari. Karena kalau secara medis nggak mungkin hidup. Kenapa bisa 6 hari masuk ruang inkubator? Karena umurnya melahirkan 6 bulan, kurang umur. Saya ditelepon dari sana, saya pergi langsung masuk. Saya direngat. Ibunya muda, baru setengah mati lagi kan. Mana anaknya? Masuk di motor. Ini bayangkan jarum ini keliling. Saya masukkan tangan saya ini. Bisa tangannya ini bayi 6 hari melawan. Wah, kaki. Waduh. Ini daerah Muslim. Yang menonton orang Muslim itu melawan bayi.
Karena Gideon ini dipindahkan ini tempat apa? Di tempat yang agak di tengah dikeluarkan. Saya doakan ini. Belum saya sebut nama Tuhan Yesus, masih begini. Karena zaman itu, makanya saya katakan ini kan belum nyaman, aman ini rupanya itu bisa berbahaya. Setelah sekarang ini, kalau saya mendorong orang sakit, saya harus berkumpul. Tuhan tolong. Kenapa bisa terjadi? Yang ini kan ini rupanya, ini karunia ini zaman itu yang saya tahu karunia yang Tuhan berikan kepada saya adalah karunia kesembuhan. Saya pegang sendiri orang sakit zaman itu seperti ada ini apa? Seperti bara. Kenapa? Ini membuat ini gini. Tanganku apa? Besi ya. Kenapa? Panas sekali gitu. Biasa aja. Sekarang kalau saya lihat udah jangan. Kenapa bisa terjadi itu? Saya ini kan yang merasa zona aman. Kenapa bisa terjadi? Saya kan nggak punya beban. Ini kan sebenarnya kita orang percaya ini kan harus punya beban. Sebenarnya kondisi sekarang ini zona merah ini di sini kita punya beban. Kita harus berdoa. Apa yang saya lakukan dalam zona aman ini, zona merah ini? Selama 40 hari saya puasa. Saya lakukan itu. Justru istri saya yang merah. Karena hanya satu kali itu makan punya hanya lewat separuh piring. Malam nggak makan, lanjut lagi besoknya buka puasa. Malam hanya minum, karena saya kan tiap hari kan harus minum kopi juga. Kopi ada snacknya selama 7 hari. Apa yang terjadi saya puasa? Pernah saya buat sebelum buka puasa saya pernah menita saya sendiri di rumah. Tiba-tiba harum. Kalau tiba-tiba kita kan sendiri kita ada harum kan? Aneh, apa ini? Ada orang. Saya tanya hamba Tuhan, saya berdoa, tiba-tiba harum. Harum kemana? Harum biasa saja. Biasanya yang harum biasa itu malaikat lewat. Tapi kalau harum luar biasa katanya Tuhan Yesus yang lewat, yang hadir. Kemudian pernah saya tidur malam. Kita karena kondisi COVID ini kan cepat kita tidur. Paling lama jam 11, saya tidur jam 11. Kaki saya dua ada yang pegang. Karena kaki saya ini sering kedinginan. Istri saya udah tidur. Tiba-tiba begini. Apa itu buat dia? Saya nggak beritahu. Kalau beritahu nanti takut ya kan? Apa itu buat dia kan? Karena istri saya kan penakut. Seperti yang pernah saya katakan itu harus makan siang, saya naik ke lantai 3, saya bersiul, putar. Tiba-tiba besar, hitam. Oh ini macam ini. Saya keluar apa saya? Tiba-tiba mau saya kejar, saya langsung salah. Tapi saya tiba-tiba saya nanti kalau dengar di bawah kan ketakutan. Apa itu? Kok salah apa ya kan? Sampai sekarang nggak sampai tahu. Bisa pula. Tunggu besar dia, lari kan? Memang pengalaman rohani ini yang disampaikan kepada apalagi yang masih muda-muda. Karena kita ini nggak bisa zona aman, nggak bisa diam. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia diam, dia nggak sudah berhasil menjadi raja, semua musuh-musuhnya takut sama dia. Yang biasanya Daud itu kan mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan kesalahan. Dikatakan Daud, saya telah berdosa, aku telah melakukan tanpa perintah Tuhan. Apa melakukannya? Pendataan. Di datanya penduduk Israel. Artinya di data ini menunjukkan kepada bangsa yang lain bahwa bangsa Israel mempunyai pasukan sekian orang. Yang didatanya ini bukan atas perintah Tuhan. Yang didatanya ini sampai kalau yang Alkitab berkata yang boleh didata adalah di atas 20 tahun. Dia didatanya 20 tahun ke bawah dan 20 tahun ke atas. Tuhan marah. Dan Daud berkata, aku telah berdosa, aku telah bodoh, melakukan pelanggaran Tuhan, ampuni aku, kata Daud. Waktu
demikian, Tuhan berkata, engkau akan memilih salah satu yang akan kulakukan kepada engkau. Kata Tuhan, pilihlah salah satu. Yang dari 3 ini, 1 dikatakan akan terjadi kelaparan selama 3 tahun. Yang kedua, engkau akan dikerjakan dalam musuhmu, dan engkau akan menyerahkan diri kepada musuhmu selama 3 bulan saja. Yang ketiga, akan terjadi penyakit sampar selama 3 hari. Pilihlah salah satu. Daud berkata, aku tidak boleh milih, terserah Tuhan lah. Asal jangan aku diserahkan kepada manusia. Demikian dengan kita ini, orang percaya ini sudah aman. Kita anggap sudah aman kita ini. Kita anggap sudah punya uang. Itu yang saya lakukan zaman itu. Saya anggap sudah punya uang. Saya diam, saya tidak melayani, saya tidak pergi. Bagi kita orang percaya, apalagi anak muda, engkau sudah percaya Yesus adalah Tuhan itu semua. Pribadimu, engkau telah dibaptis Roh. Jangan diam. Apa yang diberikan Tuhan kepada engkau, karunia-karunia, kobarkan. Karena kata Paulus, kobarkanlah karunia yang ada pada engkau. Ini kan bisa nih, karunia ini kan bisa diambil Tuhan. Saya sekali lagi saya lagi bergumul saya. Tuhan, komitmen saya kepada Tuhan saat ini, Tuhan, aku mau kembali kobarkan karunia yang kau berikan kepadaku. Bayangkan bayi 6 hari, dan sekarang dia ini kan keponakan Beri kandung saya ini yang saya katakan ini. Sekarang dia sudah tingkat semester 6 di Jogja Fakultas Sipil di Ahmadjaya, dan IP-nya pun hampir 4 kali. Bisa, luar biasa kan? Umurnya 6 bulan. Kalau aku bilang, kau bisa motor aku aja nih, dibesarin ya motor aku itu. Kau kan tinggi pula itu. Luar biasa kan? Kan mujizat itu. Hal-hal seperti itu zaman itu waktu saya masih lajang, waduh luar biasa pemakan Tuhan. Kalau berkeluarga jumpa, karena istri kan banyak kali mempengaruhi kita. Kadang-kadang pun ini sering kita ini bagian anak muda. Saya katakan saya nggak bisa, saya katakan saya salah pilih, nggak bisa. Karena itu kan sudah menjadi istri saya. Karena kata firman Tuhan, apa yang dipersetukan oleh Tuhan tidak bisa dipusahkan oleh manusia. Siapapun yang menjadi istri kita nggak boleh. Kita harus komit. Saya nggak bisa mempersalahkan dia. Kalau saya diam aja. Sekarang saya banyak diam. Mau marah dia diaman saya. Terus saya pegang dia, saya diam. Diam itu emas pulang. Kadang-kadang bilang juga dia masih ya. Dia kalau kamu tak masuk diam aja aku pulang. Ini mana dia? Dia kan tahu, kalau saya mau firman kan tahu dia, saya baca ini. Nanti mau firman ya? Itu kau bilang, nanti kalau datang aku nanti buku pula kau. Buku pula. Buku pula nanti. Itu ya? Itu dekat-dekat simpang bos itu kan? Iya. Udah tahu aku udah. Karena suami kan tahu apa. Sebagian besar apa isi hati istri kan tahu kan? Kalau nggak tahu isi hati istri, itu bukan suaminya. Sebab bos ya. Itu mertuanya. Aku bilang durian kaki ya, tahu kan? Dan sebab bos kan, udah tahu durian kan? Iya. Nanti beli yang kecil yang segini ya. Jangan yang kecil ada kan? Itu sama. Nanti yang belum yang masih lajang, makanya si istri harus tahu kelakuan suami, kesukaan suami. Si suami harus tahu kesukaan istri. Jangan pula terbalik. Ini ada kawanku lebih tahu kesukaan istri daripada kesukaan istrinya. Iya, betul ini. Suka kali. Aslinya istri orang. Biar istri hal bapak biar. Jangan lagi gitu pula. Ayo juga ya, istri ini kan, istri apa? Makin lama macam kita lah dia kan. Lama, ayo ya ngomong kiri ke kanan kan ya kan. Memang betul ngomong kiri ke kanan kan ya kan. Itu artinya itu kan sudah menjadi istri. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan nggak boleh disatukan oleh manusia.
Makanya harus matang. Sebelum melakukan melangkah harus matang. Cocok tanya enggak Tuhan. Sama dengan pelayanan kita, jangan cuma aman tanya apa yang kita lakukan. Jodoh pun tanya kepada Tuhan. Mengenai pekerjaan pun tanya kepada Tuhan. Bagi anak muda, saya pikir soal kebutuhan kita, kalau kita memang melayani, kita tulus, Tuhan cukupkan. Karena kata firman Tuhan, carilah dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kita cari dulu, kita lakukan firman Tuhan. Dulu, waktu saya anak muda itu, saya baca firman Tuhan. Kadang-kadang, memang luar biasa memakan Tuhan. Karena pada zaman itu kami bangun jam 4 pagi, rutin itu selama 10 tahun. Jam 4 minimal 1 jam menyembah. Sekarang kita menyembah saya mau menyembah terbatas. Memang selama 40 hari itu waktu saya untuk Tuhan itu minimal 1 hari 4 jam. Ini kesempatan kepada kita. Kondisi kompetitif kalau diam aja di kita. Sayang waktu itu bagi anak muda di rumah baca firman Tuhan, berdoa, ada kesempatan puasa. Memang terbalik. Kalau nggak puasa kita, kalau nggak puasa cepat kali lapar. Berbalik yang dapur. Kenapa? Udah lapar? Enggak lapar ya. Karena selama COVID ini, bagian saya ini belanja. Saya belanja ke pajak, dia nggak berani. Saya belanja, masker. Makanya saya udah tahu nama-namanya bagian dapur. Udah tahu saya namanya. Kalau nama-nama umum, bayang saya ini kalau itu kan umum. Ini yang nggak umum khusus. 2 kali saya salah. Ini beli dulu nanti bawang gorengnya gitu. Iya, bawang goreng kan? Saya pikir bawang biasa itu rupanya beda. Bawang merah, oh ini bukan bawang goreng yang makanya harus jelas, kan? Tulis bawang goreng. 2 kali salah, ketiga kali udah tahu bawang goreng kan? Beli apa? Lengkuas. Apa dulu? Saya kira ini kuas kan? Kuas. Oh, ada kuas. Bukan kuas, lengkuas. Beli lagi yang nama-nama yang apa? Saya pikir apa itu? Apa? Bahasa-bahasa sangge-sangge. Sebre. Rupanya mahal juga, mantap juga rupanya saya pikir. Yang ini untuk apa nih? Rupanya mantap kali rupanya kan sering itu kan. Jadi bagian-bagian khusus saya nggak tahu. Bagian sayur ini nah nggak mulai terangkan. Itu sudah banyak kan orang sekali 3 hari minimal, sekali 2 hari belanja ke pajak. Ada juga untungnya kan, karena COVID ini saya tahu bagian dapur udah lapar ya? Enggak. Kalau saya buka puasa, dia yang bertanya, belum buka puasa? Belum. Masih kuat? Masih. Enggak lapar-lapar kalau buka puasa beda. Kenapa beda? Kenapa mampu kita? Karena ada Roh Kudus yang menolong. Dikatakan Alkitab, Roh Kudus itu yang menuntun kita, mengajari kita. Dikatakan dalam 12 itu, yaitu penghibur. Itulah yang menuntun engkau, katakan, mengajari engkau. Roh Kudus yang menuntun kita, mengajari kita, mengingatkan kita. Apa yang oleh dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi luar biasa. Kalau nggak tahu kita tanya Roh Kudus. Roh Kudus, saya mau pergi. Saya tetap minum. Saya mau keluar, saya tanya Roh Kudus, apa yang aku lakukan hari ini? Saya kembali. Ada guru kita Roh Kudus kan? Jadi bagi anak muda, lakukan ini. Jangan cuma aman, sudah dapat pekerjaan, sudah dapat pacar cantik, sudah aman, enggak aman. Ke depannya masih panjang ini. Kan luar biasa kan? Luar biasa pertolongan Roh Kudus kepada kita, kepada orang percaya. Sama dengan gereja ini,
Jangan kita mengandalkan kekuatan, minta pertolongan Roh Kudus. Dikatakan di sini tadi, perhatikanlah. Ini kan saya evaluasi kehidupan saya. Kita harus evaluasi kehidupan kita. Semasih hidup ini, apa yang kita lakukan? Maka saya evaluasi hidup saya mulai tahun 93 sampai tahun 2001 lah itu kan. Saya kan 8 kali saya mengajar dulu. Zaman itu ada 5 tahun saya mengajar di Majalengka. Ada di Medan 5 tahun mengajar teologi. Setelah itu saya punya uang, mulai melempar ini. Saya masuk zona aman, punya uang. Zaman itu saya punya uang, tapi aman. Kenapa? Karena melayani. Di mana-mana kakak masuk ke gunung di Pesaburan, masuk ke Jambi, masuk ke Riau, masuk hutan keluar hutan. Enak, nyaman, enak sekali, nikmat dia. Nggak punya uang, tapi dicukupkan. Setelah itu punya uang, kan berkekurangan. Apalagi zaman sekarang ini COVID ini, kalau kamu banyak doa lah. Saya sekarang banyak doa supaya dicukupkan. Kenapa yang apa yang terjadi? Gak ada yang masuk. Mobil semua, kolak mobil. Baru 2 bulan terakhir ini jual mobilku supaya ada uang. Pasal jual ini satu-satu jual. Karena kolak, nggak ada yang bisa kita lakukan. Orang berjanji memberikan pekerjaan. Semalam jumpa kadis-kadis. Sebelumnya kadis-kadis itu kan udah janji sama saya memberikan pekerjaan. Udah, bang, apa lagi bang? Oh ya nggak apa-apa lah, bilang kan. Ini semua kena COVID kan? Nggak apa-apa lah. Itu rancangan Tuhan kan? Nggak bisa kita paksakan. Semua berdampak COVID ini kan